Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang selanjutnya ada perubahan nih. Jadi kita harusnya terlebih dahulu, baru nanti insya Allah dibagikan snack. Dan itu untuk mempersingkat waktu pada Kiai Haji Syuhari Abu Fatih LC. Waktu dan tempat kami bersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Padahal belum makan siang ya. Tadi di perjalanan macet betul. Lumayan macet. Masih tahun baruan ya. Sehat sedanten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Segenap ikhwan dan akhwat dari Yayasan Maqamin Amin, Darul Maqamin Amin, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Segenap Dewan Kiai dan Asatidah Pondok Pesantren Modern Al-Fatih Klaten yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh kebahagiaan, suasana keakraban, kekeluargaan. Mudah-mudahan menambah keberkahan amal kita, menambah keberkahan organisasi dan juga yayasan kita, dan juga mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, membina generasi Al-Quran, menebar dakwah Islam di bumi Nusantara ini. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang istiqomah meniti jalan beliau dan mengamalkan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi ya, karena ada pepatah mengatakan logika itu tergantung logistik ya. Mudah-mudahan konsentrasinya tetap bagus. Ya insya Allah nanti pada tausiah kurang lebih berapa menit ya Pak? Setengah jam ya. Nanti kita makan siang bersama ala pesantren ya. Makan siang ala kadarnya. Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat fillah, ada satu ayat di surah Al-Hasyr yang menjadi inspirasi bagi para pecinta Al-Quran, para penggerak dan pembina Al-Quran, para guru Al-Quran. Allah SWT mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pastilah engkau akan melihatnya terpecah berkeping-keping, tersungkur karena takut kepada Allah.
Di dalam pemahaman ayat ini, para ulama tafsir mengatakan bahwa Quran itu sesuatu yang berat. Quran itu qaulan tsaqila. Maka disebut di dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu satu perkataan yang berat. Berat tidak hanya ketika Quran ini turun kepada Rasul. Kalau kita baca riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, sekalipun di musim dingin, itu Nabi sampai berkeringat sebesar biji-biji jagung, keringatnya itu menunjukkan betapa beratnya Quran itu ketika diturunkan pada beliau. Bahkan ketika beliau berada di atas onta, ontanya itu langsung ambruk, langsung menderum seketika. Saking beratnya Quran itu diturunkan pada beliau. Makanya Nabi itu mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kekuatan salasina rajulan, 30 orang laki-laki untuk menerima wahyu itu. Quran ketika diturunkan betapa beratnya seperti itu, bahkan ketika diamalkan juga berat. Karena sejak Rasul mendapatkan Quran itu tantangannya tidak mudah. Yang dulunya Rasul digadang-gadang menjadi pemimpin bangsa Quraisy, ketika mendapatkan Quran, beliau diangkat menjadi Rasul, beliau kemudian dimusuhi oleh bangsanya. Laqad syaqqa hadzal rajulu qiswatal Ka'bah. Laki-laki ini telah merobek-robek kiswahnya Ka'bah. Ini bahasa orang Quraisy ya. Jadi Nabi itu mendapatkan tuduhan sebagai orang yang merusak persatuan bangsa Quraisy. Itu gara-gara dakwahnya. Gara-gara risalah Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Dan sejak itulah kemudian Nabi itu dimusuhi, diintimidasi, sahabat-sahabatnya mendapatkan tribulasi, mendapatkan teror, bahkan tidak sedikit yang terbunuh fisabilillah di jalan Allah. Ini satu bukti kalau Quran itu berat. Tidak mudah itu. Makanya ketika saya bertemu dengan jenengan itu, ya, para pecinta Quran itu, para pengajar Quran, saya bertemu dengan orang-orang yang kuat. Saya bertemu dengan jil Qurani, generasi Qurani yang qawi, yang kuat. Dan itu insya Allah menambah semangat dan kekuatan kita. Mendakwakan Quran itu tidak mudah. Ngajarnya saja itu butuh kekuatan, butuh kesabaran. Ngajarnya. Ini jenengan ajar ini jenjang apa ini? SMP, SMA, SD, apa? Itu yang paling sulit saya kira yang lansia. Yang paling sulit mesti yang lansia. Bukan yang balita. Balita itu masih muda. Yang paling sulit itu yang kenapa lansia itu lebih sulit? Saya pernah ngajar, pengalaman ngajar lansia umur 60 ke atas. Ketika dia ajari makhraj itu tidak pernah bisa. Tidak ketemu. Disuruh baca ra gitu, itu nggak bisa. La. Ketika saya periksa itu giginya nggak ada, sehingga nafasnya itu lepas semua kan, dia nggak ada yang nahan, nggak ada yang nahan itu, sehingga dipaksa seperti apapun yo nggak mungkin, disetel ideal nggak bisa, butuh kesabaran. Itu baru ngajar membacanya loh, belum mengajar memahaminya, gitu, belum mengajar untuk mengamalkannya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah ngajar surat Al-Ma'un itu berapa pertemuan katanya. Ngajar tafsir surat Al-Ma'un itu. Pinten itu? Berapa puluh pertemuan? 20 pertemuan. Sampai murid-muridnya suudzon. Jangan-jangan sang guru ini sudah kehabisan bahan. Wis entek materi ini. Sebagian murid itu sampai bertanya kepada beliau, kenapa surat ini terus? Beliau kemudian mengatakan, karena saya belum melihat Anda mengamalkan surat ini.
Belum dapat spiritnya itu. Spirit al-ma'unnya itu belum dapat. Itu yang menjadikan beliau terus ngulang pelajaran itu, terus ngulang pelajaran itu. Karena muamalah dengan Quran itu, muayasah dengan Quran itu kan harus Anda lewati beberapa tahapan. Satu, benerin bacaan. Itu level yang paling dasar. Saya nggak menggunakan kata paling rendah, nggak boleh. Kenapa? Karena belajar Quran itu nggak ada yang rendah. Semuanya khair. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Nggak boleh kita menggunakan bahasa ini level paling rendah, nggak boleh. Ini level paling dasar. Ya, level paling dasar itu interaksi dengan membacanya, benerin bacaan. Maka kalau di Al-Fatihah ini ada kaidah, tahsin itu lebih utama daripada tahfidz. Maka kenapa kita nggak nge-brand pondok pesantren tahfidzul Quran? Tidak. Itu salah satu alasan. Membaca dengan benar itu lebih baik daripada banyak hafalan. Ya, sama seperti kalau kita ngaji sebentar berkualitas itu lebih baik daripada sampai jam 2 tapi isinya joget-joget. Kan ada sekarang model ngaji, sholawatan, joget-joget tuh. Semalam suntuk, pengajiannya setelah jam 2. Mboten tiang Jogja nih, tiang Klaten. Niku tiang Klaten, biasanya tanggal alun-alun. Judulnya pengajian. Tapi joget-joget, sholawatan joget-joget. Nanti lepas setengah malam itu baru mulai kiainya datang, baru mulai pengajian. Jamaah wis ngantuk. Ya sebagian wis mulai, wis turu wis. Baru mulai. Sama kalau kita ibadah, kita ngaji, itu yang dinilai bagusnya, bukan banyaknya. Mana dalilnya? Di surah Tabarak nih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang dituntut ahsannya itu. Bukan aksarnya. Yang dituntut bagusnya, bukan banyaknya. Maka jadi kan punya hafalan. Pinten juz ini kan hafalannya? Nah, ibu pinten bu? Hafalannya pinten? 30 juz atau juz 30? Jadi kan hafalannya juz 30 tapi mungkin bacaannya dengan tartil, tahsinnya bagus, itu lebih baik daripada 30 juz tetapi gak karuan bacanya. Fokuslah di situ dulu, karena itu level paling dasar. Benahi dulu bacaan anak-anak, benahi dulu murid-murid jenengan termasuk yang lansia, sekalipun effortnya betul luar biasa ya, lansia itu, di soal bacaan dulu. Rampung bacaan jenengan masih punya tugas itu. Mengajarkan tafsirnya, pemahamannya, mentadaburinya, mengulik kandungannya, mengeksplor ma'aninya. Itu tugas juga seorang guru. Kalau kemudian jenengan fokus pada pengajaran bacaan, betul napa-napa, nanti jenengan serahkan di level berikutnya kepada orang lain. Itu namanya estafet toh. Maka di Al-Fatihah ini fokus kepada yang kedua, selain tahsin itu. Fokus pada yang kedua, pengajaran kandungan Al-Qur'an. Melalui apa? Pelajaran fikihnya, pelajaran usul fikihnya, pelajaran ulumul Qur'annya, pelajaran mustalah hadisnya, dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu memahami Quran berdasarkan kaidah dan manhaj yang benar. Itu level berikutnya. Ya sekarang non sewu banyak orang hafal Quran, tetapi perilakunya seringkali bertentangan dengan Quran. Yang korupsi haji itu hafal Quran betul? Sing korupsi dana haji nih loh, niku rata-rata hafal Quran betul? Hafal Quran niku Pak. Rata-rata gus-gus hafal Quran niku. Tapi korupsi dana haji niku. Korupsi kuota haji nih. Niki tabrakan toh niki. Rohnya Quran ya, yang dia pelajari selama ini dengan perilakunya itu bertabrakan. Kami punya anggota badan wakaf di Al-Fatihah ini, Pak Dokter.
Damel pesantren teng Kudus. Pesantrennya diserahkan kepada murid salah seorang santri hafid Quran. Saking pondok tahfidz terbesar di Indonesia teng Kudus. Menurut saya nggak nyebut nama ya untuk jaga marwah pesantrennya ini karena yang salah ini oknumnya, muridnya ini. Setelah diserahkan bertahun-tahun dikelola, ternyata Pak, yang bersangkutan ini sang hafid ini mengambil alih pesantren itu. Diambil alih itu tidak cuma tanahnya di atas namakan dirinya, bahkan sampai perabot-perabotnya itu dibawa semua. Muridnya semua dibawa. Pak dokter ini kemudian menggugat sampai ke pengadilan, dimediasi sama wakil gubernur, dibawa sampai tetap kalah karena legal formalnya di tangan sang hafid ini. Hafid tapi nyolong asetnya orang. Masuk akal ya itu? Tidak masuk akal. Makanya bisa jadi di pemahamannya ini kadang-kadang nun sewu dia tidak sampai ke hati. Dan ngaji Quran itu kudu tekan hati. Tidak hanya ngisi otak, tapi ngisi hati. Dan Nabi pun dawuh niku, nanti di akhir zaman itu ada orang yang hafal Quran, tapi Quran itu tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya apa itu? Qurannya nggak sampai masuk ke relung hati, tidak mengisi kolbunya, tidak menjadi nur di dalam hatinya itu, nggak menjadi cahaya. Maka di tahap ini, jenengan ketika ngajar di pemahaman Quran itu harus sampai ke situ. Agar Quran ini betul-betul menjadi nur. Bahkan ruh yang membangkitkan. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Ruh itu fungsinya menghidupkan, Pak. Dulu bangsa Arab itu mati oleh kejahiliahan. Mati oleh kemusyrikan. Mereka menyembah benda mati, mereka menyembah patung arca. Ketika Quran diturunkan kepada mereka, yang terbelakang itu menjadi terdepan. Orang-orang yang dulunya menyembah patung dan sapi itu, menyembah patung dan arca itu menjadi qiyadatul alam, menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang membalikkan keadaan itu Quran. Yang membalikkan keadaan itu Quran. Bahkan dulu gak diperhitungkan sama sekali itu bangsa Arab. Karena nomaden, penggembala kambing, tidak ngerti peradaban, primitif. Tapi setelah tersentuh dengan Quran, menjadi bangsa yang sangat diperhitungkan. Bahkan pernah memimpin peradaban dunia lebih dari 1000 tahun. Ya, jadi kan kalau baca cerita ya kekhilafahan Islam itu lebih dari 1000 tahun. Sampai hari ini jejaknya masih banyak bertebaran di muka bumi. Sampai ke negeri Eropa yang paling jauh. Ada jejak-jejak peradaban Islam. Dan itu ruhnya Quran. Ya, jangan tanya kalau di Indonesia lah. Indonesia itu tidak hanya manaratul ilm, tetapi Indonesia itu ya sumbernya para pengajar Quran. Bahkan dulu guru-guru kita itu sampai punya majelis-majelis di Masjidil Haram. Ya, menjadi guru-guru besar di Masjidil Haram itu. Yang berikutnya, kita punya kewajiban juga itu untuk mengajarkan bagaimana mengamalkan Quran itu. Dan di tataran ini aplikasinya itu tidak mudah, Pak. Berat. Maka disebut kaulan sakila itu. Contoh mawon lah. Contoh mawon ya. Jenengan kalau bicara Quran itu kan jenengan bicara komprehensif toh. Memahamikan masyarakat bahwa hukum Islam itu wajib Anda amalkan. Itu beratnya minta ampun. Karena taunya masyarakat itu, yang namanya Quran itu yang ngajarkan orang sholat, puasa, zakat, niku mawon. Soal warisan umpamanya itu enggak urusan Quran. Itu urusan adat. Itu urusan yang punya duit. Itu urusan para sesepuh, para tetua kita. Warisan itu rata-rata di kampung kita tidak dibagi secara Qurani. Terus betul? Memahamkan seperti itu di tengah masyarakat itu kita kadang-kadang dianggap sok Islami itu. Ada kontra, ya, ada perlawanan kadang-kadang di tengah masyarakat itu. Bahkan oleh tokoh-tokohnya sendiri. Baru soal warisan loh. Itu yang masalah ekonomi. Belum kalau jenengan ngajar atau ngajak, ayo kita terapkan syariat Islam di tingkat peradilan kita.
Kira-kira ditentang atau didukung? Hah? Diadili, dianggap radikal tuh. Tapi saya di mana-mana menyampaikan itu adalah kewajiban kita untuk mengingatkan. Dan itu perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Disuruh masuk Islam secara kafah. Islam itu bukan agama prasmanan. Kalau prasmanan kan jenengan ngambil yang jenengan suka. Yang tidak suka jenengan tinggalkan. Begitukah kita cara beragama kita? Boten. Islam itu bukan agama dengan cara prasmanan itu. Anda harus ambil semua semampu Anda, sekuat tenaga Anda. Minimal Anda terima itu sebagai konsep hidup. Meskipun secara pengamalan bertahap, tapi Anda terima dulu. Iya, ini panduan kami dalam hidup ini. Ini way of life kami. Terima sebagai konsep. Sekalipun dalam pengamalan butuh proses, butuh melihat kondisi dan seterusnya. Ini contoh. Berat loh. Jenengan meniti jalan Quran ini nggak mudah, berat. Tapi kok saya lihat jenengan kok, yuk kita awet muda ya. Kok kelihatan awet muda ya Pak? Ini kok rasanya nopo nih? Padahal berat loh urusan jenengan. Cuma kita ngantuk ya Mas, kesel ya. Kita ngantuk, mergo kesel apa mergo durung madang. Ngeten. Ini kan agar jenengan termotivasi. Tidak semua orang itu dipilih Allah menjadi karyawannya. Tidak semua orang itu dipilih Allah menjadi pegawai. Ketika Nabi dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, itu sebenarnya cukup menjadi motivasi kita. Ya. Kalau Anda itu ingin tahu apakah Anda termasuk orang yang dicintai Allah atau tidak, itu jenengan lihat aja apakah jenengan dipakai Allah atau tidak. Karena kalau orang yang dicintai Allah, Allah akan memakainya untuk urusannya, untuk proyeknya, untuk pekerjaannya. Makanya ketika ada orang, mohon maaf ya, saya ngajar ngaji bertahun-tahun, hidup saya nggak pernah maju. Ekonomi saya nggak berkembang, ya kan ada sebagian orang yang orang ngajar ngaji sama ngajar lestari itu malah lebih dihargai lestari, bukan lestari, ya lestari, bukan lestari. Sampai guyonannya Habib Ja'far itu, dia disuruh ngajar ngaji per bulan dikasih 2 juta. Di waktu yang sama tuan rumahnya punya anjing. Yang ngajar anjing itu digaji 20 juta. Aku karo asu jadi. Lu mulya asu. Guyon Gus Jafar tuh. Aku nonton di podcastnya itu. Kadang-kadang kita itu miris dengan kondisi itu, tapi sadarilah jenengan tuh memang sedang dipilih Allah. Loh, Allah itu kalau nyiapkan balasan ya bukan di sini, wong di sini tempat sementara. Gitu? Lu nama yayasan jenengan apa? Maqamin amin, iku teng akhirat, mboten teng mriki lho. Wong ini semuanya fana kok. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana ini. Jangan dibaca secara politis ya. Kalau kullu man 'alaiha fan nanti semua itu pan. Nah, repot aja dengan. Nanti secara politis itu bahaya itu. Semuanya itu pan, repot. Semua di atas muka bumi ini fana. Loh, kenapa kita kadang-kadang terjebak itu mengharapkan yang fana daripada yang baqa, yang abadi? Maka jangan berharap balasan itu dari manusia. Biar Allah yang ngatur. Biar Allah yang ngatur. Ini mudah diceramahkan tapi dipraktekkan sulit karena jenengan punya kebutuhan hidup. Pasti jenengan punya kebutuhan hidup. Kadang-kadang karena himpitan ekonomi sebagian orang gak istiqomah. Dulunya rajin ngajar TPA, lama-lama dia meninggalkan itu. Dia pilih bisnis. Dia gak mau lagi ngajar. Maka sejak awal jenengan harus paham. Gajian jenengan itu teng mriko betul teng mriki. Di pondok itu ada hafalan nazuman itu. Man yazra yahsud. Ini bahasa
nadoman teng Al-Fatih, man yazra yahsud. Barang siapa menanam dia memanen. Menanamnya di sini, panennya teng mriko. Kalau jenengan nanam di sini, pengen memetik di sini, teng mriko mboten gadah jenengan. Ndak punya jenengan, ndak punya apa-apa jenengan. Udah diberikan di sini kok. Jenengan berada di sana itu pripun? Maka kehidupan para pengajar Quran rata-rata nggak usah ini, hampir di seluruh dunia itu kehidupannya sederhana. Kehidupannya sederhana. Orang-orang sing sugih. Betul wonten. Guru-guru saya juga hidup dalam kondisi sederhana. Bukan miskin, bukan. Kalau miskin itu jenengan sampai minta-minta, mboten. Insya Allah ndak ada guru Quran sampai minta-minta. Tapi kalau untuk kaya banget mboten. Jenengan ke sini kan ya bareng-bareng naik bis toh. Enggak naik Alphard sendiri-sendiri toh. Hah? Oh jenengan naik aja belum tentu pernah kan? Nggih, nyoba naik mau loh terus medun kan. Piye to rasane joke Alphard tuh enak apa ora? Mekah mboten nate, Pak. Nggih to? Mboten napa-napa memang dunia ini diciptakan ya untuk menjadi ujian. Nah, jenengan sadar dan jenengan paham. Memang jalan ini jalan yang berat. Ya, tidak mudah itu, enggak mudah. Nah, kalau ada orang yang mau pensiun, silakan pensiun. Nanti digantikan yang lain. Enggak masalah itu. Termasuk menurut saya di apalagi di Al-Fatih ini. Saya cerita banyak. Nanti takutnya saya gurur gitu ya. Saya takutnya nanti gurur. Gurur itu apa? Geden rumangsa, GR nih loh. GR kan singkatan dari gurur. Ya bahasa Indonesia GR. Bahasa Arabnya gurur. Takutnya ujub. Takutnya ujub. Tapi saya menceritakan ini dalam konteks tahadus bin nikmah. Di pondok niki, Pak. Niku SPP niku sak-sake, terserah. Padahal jenjang aliyah loh. Jenjang aliyah semua dicukupi, mulai dari makan, sekolah, kegiatan semua dicukupi. Niku bayarmu terserah, yang penting kowe mondok. Yang penting kowe semangat. Ya, yang penting kowe tenanan lem ngaji. Kalau kamu sungguh-sungguh ngaji, ora usah mikir biaya. Jangankan uang gedung, uang sehari-hari itu enggak pernah, Pak. Tanya nih Mas Bonang nih bendahara, enggak pernah ditagih. Jadi santri itu cacai telu, Pak, nih mriki niku. Sing bayar sesuai flyer, sesuai formulir niku. Itu pun kalau dihitung ya kurang aslinya. Niku kan etok-etok emang formalitasnya. Karena sekolah formal kan kudu ada SPP toh. Itu ada beberapa. Itu kalau di sekolah yang lain kan mesti diingatkan kan, biasanya setiap bulan kan diingatkan. Kalau ada keterlambatan biasanya anak-anak itu kayak ujian gitu. Orang saya cukup rapot gitu. Teng mriki mboten wonten. Mboten wonten penagihan. Saya bahkan bilang, saya umumkan di depan wali, kalau Mas Bonang sampai nagih jenengan, bendaharanya saya ganti hari ini juga. Sampai sekarang itu sejak mulai pertama. Ya meskipun mumet, Pak. Meskipun mumet. Tapi mumet itu termasuk jihad. Jihad yang khafi, jihad yang tersembunyi. Biarlah itu menjadi beban pikiran yang mudah-mudahan menjadi sebab syafaat nanti di akhirat. Yang kedua itu santri yang bayar sesuai kemampuan. Ada yang dari 850 itu bayar 100 ada. Oke, ada yang bayar 150 ada. Oke, 850 itu habis hanya untuk makan, Pak. Karena sekali makan 10.000. Kali 3 30. Kali 30 hari 900. Tombol 50 toh. Itu kalau dia bayar utuh. Ini dari 850 yang bersangkutan ada yang bayar 100, ada yang kuatnya 300, ada yang 400, terserah lah. Yang ketiga itu yang dibiayai pondok full total. Enggak bayar sama sekali. Semua dibayari pondok, dibiayai oleh pondok. Siapa yang mikir? Pengurus. Makanya pengurus itu harus kurus. Sing lemu kan guraku, Pak. Pengurus itu jangan tengok satan sore guru, satu ini guru ada.
Mas Bunang. Resolemu namanya pengurus, kudu mikir ini. Ini bagian ketiga. Bahkan kelompok yang ketiga ini sering saya sangoni. Ini tak panggil ke rumah saya sangoni. Yo 150, kadang 200 nanti duit perlu sangoni. Untuk apa itu? Agar kita itu pernah merasakan bahwa kita itu ketika ngamalkan Quran, yuk benar-benar niru Rasulullah. Rasul itu ngajar ora tahu jaluk bayaran, Ibu. La nuridu minkum ajra. Kami tidak pernah minta bayaran pada kalian. Lah gimana kok pondok-pondok tahfidz kok dipatok harga mahal-mahal itu gimana itu? Sampai 30 juta, 120 juta niku pripun? Lha mboten kualat kali Kanjeng Nabi niku. Lah niki masukan lho nggih. Niki masukan. Kritik kula ini kadang-kadang pedes. Gimana pondok tahfidz jarene ngajar Quran, lah kok matok tarifnya sekian banyak itu sampai ratusan juta. Napa mboten kualat niku? Jenengan tingali pondok-pondok tahfidz yang sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Mirip seperti Al-Fatih. Bayar silakan, enggak bayar mboten napa-napa. Sing penting tenanane nyata. Lho kula ngambil sanad niku saking guru-guru kula teng Guyangan. Kula nyantri riyen nggih ngoten. Bahkan santri itu ada yang bayar pakai ketela, ada yang bayar pakai pisang, ngoten. Datang bawa beras. Enggak semuanya bayar pakai uang. Semampunya itu maksudnya dengan apa yang dia miliki. Kadang-kadang yang datang, Mbah Yai kula dereng saged bayar SPP. Ngapunten, Bapak dereng panen. Wonten niku. Kemarin murid saya dari Wonogiri nggih ngoten, ibunya datang nemui saya sewonten griya Serambi niku. Nggih suwi le arep memulai ucapan tuh lama itu. Kadang munjalan bekan ngoten niku. Pak Ustaz, nuwun sewu niki selama Mbak niki teng mriki kula dereng nate nyumbang teng pondok sama sekali. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Bu. Yang penting Mbak niki rajin, semangat belajar. Tapi ngeten Pak Ustaz niku kula lajeng titip adike niku pripun? Lha niku pripun? Lha mboten napa-napa jenengan titipke mawon. Sing penting bocahnya semangat. Sing penting bocahnya semangat. Lah kita itu karena sudah terikat dengan konsensus kali Kanjeng Nabi. Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba yang lain. Maka tidak pernah ada cerita di pondok ini kekurangan. Baik untuk menyediakan logistik anak-anak maupun mengadakan kegiatan, tidak pernah kekurangan. Turah-turah niku duite. Kata ingkang nyumbang, kata ingkang donasi. Itu saya yakini karena semangat kita saling menolong, saling membantu. Ini kalau cerita jenengan nggih. Mboten lucu bae kula nggih. Tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah niku syukur kali Gusti Allah. Niki cerita tentang nikmat. Nikmat apa? Kita bisa beramal untuk Quran ini. Kita bisa ikut andil sedikit untuk ngajarkan Quran ini loh. Nah, ketika kita ngajarkan Quran ini Gunung Sewu, emang jalan itu jalan yang sepi, jalan yang sunyi, jalan yang tidak menjanjikan dunia. Maka jenengan kudu siap menjadi orang biasa, menjadi orang yang tidak kaya, menjadi orang yang hidupnya sederhana, bahkan mikir kadang-kadang muter otak bagaimana agar duit ini cukup untuk sebulan. Nggih, kadang-kadang jenengan dikasih bayaran umpamane nggih, bisyarah kalau bahasa pesantren itu cukup 10 hari ya. Yang 20 hari jenengan baca tasbih, tahlil, tahmid toh. Nggih toh, jenengan malaikatan toh niku. 20 hari berikutnya kan jenengan malaikatan. Mboten gampil loh, Pak. Mboten gampil. Maka disebut qaulan saqila, perkataan yang berat itu tidak mudah. Kalau mau ringan ya tidak usah bergabung dengan para pengajar Quran. Kalau mau ringan hidup Anda, ikuti jalannya orang-orang yang mengejar dunia, silakan. Oh tidak masalah Pak Ustaz, saya mau ngejar dunia, nanti setelah dapat saya akan sumbangkan untuk agama. Itu kan janjimu. Sebelum kamu masuk ke dunia itu, setelah kamu masuk ke dunia itu kamu lupa. Kamu lupa, kamu gak akan ingat dengan janjimu itu. Banyak kejadian seperti itu. Itu juga omongannya Qarun dulu kepada Nabi Musa. Sama persis seperti itu. Setelah dia kaya, berkelimpahan, ingat dengan Nabi Musa atau enggak? Enggak, malah jadi musuhnya toh. Dia lebih senang menjadi donaturnya Fir'aun daripada donaturnya Nabi
Nabi Musa, niku fakta. Makanya kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan. Ini kehidupan guru-guru di sini nggih biasa mawon. Sing duwe mobil rada apik kan guru kula to mriki. Ustaz Faiz sing mobile niku jenengan tengok niku. Mungkin nek jenengan dahar jenengan tengok niku. Mobile Zebra niku nak teng jalan niku mboten nempel aspal. Mboten niku mobile wali yang salah. Kenapa? Karena bannya udah halus banget. Tapi niku ngangkut keluarganya Pak, ndak pernah trouble. Beliau istrinya anak-anaknya niku 6 anak Ustaz Faiz iki. Digelar ke tikar nih buri ngono diglundung-glundung ke anak-anak. Ndak pernah trouble. Lha niku ciri mobile Ustaz, mobile wali ngoten niku. Bentuknya biasa niku, jarane bocah-bocah niku Pajero Pak Ustaz. Panas jebon jero jarane. Anak-anak guyon niku. Niku sing rontok memper ya mobil kula mau niku Innova tahun 2010. Niku mawon kula mikir piye carane bayar. Hanya untuk pekerjaan dakwah nih kemana-mana agar gak kehujanan. Ya, tapi yang lain jangan tengok mawon, ya hidupnya sederhana, mujahadah, tirakatan. Karena memang begitu jalan Quran itu. Dan jenengan tengok kehidupan para sahabat Nabi, tidak semua berkelimpahan, tapi semua berjuang untuk Islam. Enggak semua kaya, tapi semua memberikan sumbangsi untuk agama. Berjihad untuk Islam. Nah, pikiran itu yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Ya, maka kondisi ekonomi, kesulitan kita tidak boleh menghalangi kita dari dakwah. Dari menyebarkan nilai-nilai Quran. Daripada pemikul Quran itu menjadi hamalatul Quran, tidak boleh. Saya kira begitu. Anak jam 1 tadi janji saya 30 menit ya. Nah, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tadi saya ngasih sesi untuk tanya jawab. Kalau jenengan belum terlalu lapar nggih. Nah, kalau sudah terlalu lapar ya ditutup. Nanti kita makan-makan. Matur nuwun. Monggo Mas Bayu. Tidak hari ini. Semoga banyak yang disampaikan oleh Ustaz Suhari bisa menambah khazanah keilmuan kita. Selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Ustaz, nama saya Latifah yang memang menginisiatif untuk kunjungan di sini. Saya santrinya Ustaz Suhari Ngalong. Tadi kayaknya Ustaz Suhari belum hadir ya pas Prakata. Jadi saya sama suami ini rajin ke Masjid Al-Huda. Jadi kalau pas mudik, karena saya asli Gria Prima, kalau ada jadwalnya Ustaz kami sambung. Terakhir di Al-Aqsa ya Ustaz. Iya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, luar biasa sekali tadi ya kalimat-kalimat Ustaz sangat mengena sekali karena saya pernah di fase di mana dipamiti seorang ustadzah yang tidak bisa mengajar karena sorenya harus mengukusi roti. Itu saya sedih Ustaz karena Ustaz bisa lihat kami di sini bukan lulusan pesantren. Ini ibu-ibu itu ibu rumah tangga Ustaz. Bahkan mohon maaf, ada salah satu di antara kami itu dulu pegawai salon Larissa. Punya salon tapi salonnya ditutup sekarang jadi rumah Quran di rumahnya. Kami memang babat alas, bahkan mobil Pajero itu belum bisa masuk di jalan kami di desa kami dulu. Sekarang wis rodok mesel, rodok mesel. Jadi ini ibu-ibu IRT semua ya Ustaz. Kenapa saya lebih tertarik dengan ibu-ibu RT? Insya Allah nggak dibawa suami kemana-mana. Sudah tinggalnya di situ, anak di situ. Maksudnya lahir di situ anaknya, punya anak. Jadi kalau misalnya kan saya ini dulu gurunya anaknya Ustaz Faiz, Mas Dia, saya ngajar di Ibnu Abbas. Cukup setahun tapi Masya Allah keriduan Ustaz Muinuddillah Al-Basri almarhum memberikan keberkahan di tanah saya yang sekarang saya tinggal karena beliau menyampaikan sebenarnya saya yang keluar Mbak karena baru dikirim pelatihan tapi kok pamitan tapi semoga ilmunya ini tetap dilanjutkan di sana. Itu kemuliaan beliau luar biasa. Jadi ini ibu-ibu IRT jilbaban besar baru banget Ustaz. Ya bahkan dulu ada yang hadir itu pakai celana pensil sekarang hafalannya 3 juz.
Jadi memang dulu saya ingat betul kata-kata guru agama saya SMA. Saya dulu kan di Ibnu Abbas, Ustaz. Pulang dari Ibnu Abbas saya harus privatin anak guru agama saya di Karanganom sana, guru agama SMA saya di SMA 1 Karanganom. Wah, nek kabeh guru Quran bagus kok terus akhirnya ngajar di swasta. Bagaimana keadaan anak-anak kampung di masjid-masjid hari ini yang mungkin diajarkannya hanya sisa-sisa tenaga. Apakah kemudian surga itu hanya untuk santri-santri yang bisa bayar besar di pesantren-pesantren itu? Maka doanya Bapak, besok nek wis bojo lahir batin nyukupi ora usah balik nang swasta-swasta mriku, Ustaz. Adalah saya itu ketika ada kabar saya mau menikah dengan orang Jogja, ini orang Jogja ini udah besok kesini ke swasta sini banyak ya Ustaz kalau di Jogja. Saya menolak, Ustaz. Saya ingat kata-kata guru agama saya, dan dilalahnya kok Pak Afri ini memang menikahi saya karena nyari guru Quran untuk menghidupkan masjid yang mati di depan rumah beliau. Dan akhirnya sampai hari ini saya nggak pernah lagi memasukkan proposal CV saya ke pesantren-pesantren manapun, karena cita-cita saya membangun pesantren masyarakat. Jadi Ustadz, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana meyakinkan kami yang terkadang kami ini kan istri Ustadz, di hadapan suami yang belum memahami jalan dakwah ini. Pamitan-pamitan kami itu kadang ketar-ketir, takut diizinkan, tidak diizinkan. Ini saya ngelobi sudah berapa bulan yang lalu surat resmi Ustadz kepada suami-suami beliau. Sehari full kami berangkat jam 6 pagi tadi, nanti akan pulang mungkin sampai maghrib. Ini udah soundingannya, bahkan tidak boleh membawa anak ya. Ini jadi memang agak berat. Ini saya agak harus siap-siap. Apakah ada yang pamit setelah ini? Karena direpotkan Uslatih di ini. Tapi alhamdulillah. Tapi keluar pergi masuk karena bab finansial itu banyak. Bukan tidak mau mengajar, memang kebutuhan yang tidak bisa mencukupi Ustaz. Terus Ustaz, saya minta tolong yakinkan kepada kami gitu, bahwa betul bahwa gaji kami tidak di dunia gitu. Tapi bagaimana mencari jalan keluar untuk menyampaikan kepada keluarga kita semuanya. Karena memang forumnya ibu-ibu, Pak Afri juga jarang untuk nyambangi umat di situ karena kami yang banyak ini, sehingga kami itu selalu terputus di komunikasi suami yang belum memahami jalan dakwah ini. Begitu, kalau suami udah bilang metu, itu udah sedihnya luar biasa Ustaz. Saya juga kebingungan cara masuknya gimana. Kadang kalau diundang pun para ayah banyak izinnya. Jadi karena halal bihalal suami do datang, yo enten mawon saya izin itu. Jadi ya kami betul-betul rintisan, bahkan kami menggunakan 17 rumah warga untuk kelas pagi sore hampir 300 Ustaz, lebih pagi sore. Saya tidak tahu perjalanannya seperti apa, tapi saya alhamdulillah terinspirasi dengan majelis-majelis Ustaz yang sudah mengadakan hadis fikih. Baru 2 bulan belum genap, kami sudah membuka Majelis 2 Al-Bayan dengan kurikulum hadis, fikih, tafsir sudah berjalan Ustaz. Alhamdulillah. Tolong yakinkan ibu-ibu yang sering banyak khawatir Ustaz soal ekonomi. Begitu. Dan saya jujur Ustaz, saya belum bisa memberikan banyak untuk guru-guru ini. Cita-cita sih ada Ustaz, pengen semua rombongan umroh gitu ya. Cita-cita gitu. Dan saya itu paling sedih dipamitin Ustaz. Karena gini, dipamitin satu guru, itu santrinya kan nggak pamit ya Ustaz. Satu guru pamit, santrinya 15, kan boten pamit santrinya itu, nggak ikut-ikut pamit, nek gurunya pamit. Dan saya pusing 7 keliling Ustaz. Gitu, jadi, dan Ustaz perlu tahu Ustaz, meluluskan satu guru ini butuh 3 tahun. Dari AAA, Batata, yang tadinya nggak bisa ngomong so, jadi bisa so. Bahkan guru tertua kami ada Ustaz, baru belajar 50 tahun, lulus tahsil Ustaz. Itu jadi, karena kami perempuan, mainnya perasaan, kalau udah nggak di rumah nggak mengajar juga, saya pengen memahamkan ke ibu, ya urusan keluarga ki iya masih banyak masalahnya, tapi jangan sampai mempengaruhi rasa bahagia kita menyambut santri Ustaz. Ada nek pun mutung Ustaz, izin ki sampai 2 minggu ada.
bahkan hilang di bawah angin itu juga ada gitu. Tapi saya mencoba untuk sabar karena memang nggak mudah kita merintis ini semuanya. Saya juga baru pesantren baru 4 tahun kurang lebih di Darus Shalihat Ustadz, anak kuliahan biasa aja gitu. Tapi berikan keyakinan kepada ibu-ibu ini bahwa sebenarnya tidak perlu ada banyak kekhawatiran menjadi posisi guru Al-Quran di kampung, betul memang. Seperti itu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya mendoakan jenengan semua diberkahi. Ya, diberikan kemudahan dunia akhirat. Diberikan ganti dari jerih payahnya, waktu yang diberikan, ilmu yang diajarkan. Ya. Ada orang yang merasa hidupnya itu serba kekurangan. Ternyata setelah dikonsultasikan kepada seorang guru spiritual, sebenarnya bukan hidupnya yang penuh kekurangan. Dia yang banyak kebutuhan. Dia yang punya banyak keinginan. Kalau kita belajar tasawuf itu ada ajaran tentang larangan untuk tulul amal. Larangan untuk terlalu banyak keinginan. Yang membuat hidupmu berat itu bukan kebutuhan hidupmu, tapi gaya hidup. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Nah, kalau kita menyadari kita ini guru-guru Quran yang memang tidak punya kafalah besar, maka kita harus disiplin untuk menekan keinginan-keinginan kita. Itu saya bicara realistis dulu. Anda harus pandai untuk mengelola uang yang tidak seberapa itu. Dan bahkan tidak sekedar mengelola, tapi mematikan sebagian keinginan. Umpama nih, kadang-kadang jenengan ngaji, ketemu dengan komunitas, oh ini jilbabnya api. Terus jenengan pengen tuku. Nah, saya tanya jenengan yang hadir di sini, di rumah kira-kira ada berapa potong jilbab yang jenengan miliki? Itu kebutuhan atau gaya hidup? Wesnya ketemu nih. Artinya sebenarnya bukan ekonomi jenengan yang murat-marit gara-gara kurang kafalah. Keinginannya itu yang murat-marit. Ya, gaya hidupnya itu sebenarnya yang harus ditata. Nah, orang Quran tuh begitu. Guru saya, Mbah Sami'un Jazuli itu sampai meninggal, beliau itu ayahnya Dr. Azami Sami'un Jazuli. Guru saya dan aliyah. Sampai meninggal, saya itu melihat sejak beliau ngajar saya, 15 atau 20 tahun yang lalu itu ngajar saya. Sampai meninggal, hem yang dipakai beliau ngajar, sampai terakhir saya lihat beliau itu masih dipakai. Baju hemnya itu, awetnya minta ampun. Nggak tahu dicuci atau mboten. Tapi itu terus yang dipakai. Artinya nggak banyak neko-neko. Gak seneng tuku baju, tuku seragam, tuku jilbab, tuku ngono kuwi gak seneng. Niku tiyang Quran. Lah kadang-kadang kita itu sebenarnya bukan karena kebutuhan yang primer hidup kita jadi sulit itu. Karena kebutuhan-kebutuhan yang enggak primer sebenarnya. Sebenarnya itu. Maka yang harus ditata dulu itu adalah keinginan-keinginan kita itu. Ini kebutuhan yang penting atau enggak. Biasakan kalau jenengan mau belanja ke pasar itu bawa catatan. Ya, yang mau dibeli itu diistikharoi dulu. Satu-satu loh diistikharoi, iki perlu apa ora? Allahu Akbar gitu. Jenengan istikharoi dulu itu satu. Karena rata-rata yang jenengan beli itu nggak terpakai setelah beberapa saat. Itu kan jenengan beli berdasarkan keinginan bukan kebutuhan toh. Lah kok terus jenengan bilang hidup jenengan tuh sulit ekonominya dan seterusnya. Ora, tata kelola keuangan jenengan itu yang perlu dibenahi. Niki realistis loh.
Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang cerdas. Dia kan jenengan bukan ibu-ibu rumah tangga biasa, jenengan para pengajar Quran, jenengan para mujahid, mujahidah, jenengan para dai-daiyah kok. Bukan sekedar guru biasa loh, mboten loh. Saya menghadapi jenengan sejak tadi itu dengan penuh ihtiram, dengan penuh rasa hormat. Dari jam 9 tadi saya bahkan udah nungguin jenengan, asli. Asli, dari jam 9 tadi itu. Dari kemarin sudah nunggu secara kolbu sebenarnya. Dari kemarin itu saya sudah nunggu. Bahkan sudah kita rapatkan sampai 2 kali Ustaz Faiz ya untuk nyambut jenengan itu. Betul, dan full tim. Tadi Ustaz Ismail kan izin duluan kan karena beliau ada takziah ke Mbah Yai Tenggontor toh. Ya. Kami ini para pimpinan tuh full tim untuk nyambut jenengan. Karena kami ihtiram dengan jenengan. Nah, maka mulai jenengan tengok kembali tata kelola keuangan jenengan. Nak duit sidik gue aja kakean pola. Ini rontok kasar kok. Niki bahasa padine metu. Nggih, udah tahu uangnya sedikit. Yo aja sering-sering jajan nek warung. Jangan sering-sering ke napa nika jenenge kafe. Aja sering keluyuran. Nah jajan aja nek Malioboro. Gudik sak piring mawon jenengan 100.000. Mungkin repot jenengan. Hidupnya sak madya mawon. Niki masukan kula sing. Niki sing paling realistis. Kalau bab keyakinan, Bu, saya tidak punya kemampuan meyakinkan siapapun bahwa janji Allah di akhirat itu lebih baik. Saya nggak punya kemampuan itu. Jangankan saya wong Kanjeng Nabi ora digugu kok. Apalagi saya tuh. Kanjeng Nabi mau mboten digugu kali tiang Quraisy. Gitu. Tapi jenengan yang mboten tiang Quraisy, jenengan tiang Bantul. Hatinya lebih mantul, ya kan? Gitu, lebih bersih, lebih bening, lebih mudah, lebih lembut. Saya yakin apa yang saya sampaikan kepada jenengan tadi, saya yakin jenengan yakin itu, jenengan resapi. Bahwa kata-kata yang saya sampaikan itu bukan kata-kata asal muncul, asal keluar umbatan. Saya betulkan saya ambilkan betul dari relung hati yang paling dalam. Karena yang menceritakan apa yang tadi saya sampaikan ke jenengan itu pelaku. Hidup saya juga tidak ujuk-ujuk mapan seperti ini itu mboten. Pernah jatuh bangun juga. Pernah bahkan saya ngajar teng Bekasi niku ngajar kula ngajar. Ngajar TPA. Kentekan bensin nuntun berkilo-kilo biasa. Padahal motornya niku anyar tapi kredit. Niku kentekan bensin. Diguyu tiyang to. Kula gak ada Supra anyar niku. Supra sing kaya nggone Mas Azan iki lho. Kula nuntun niku saking Bojong Kulon mlaku sampai tekan Pedurinan niku kula. Waduh lho Pak niku. Kula tinggal di sebelah daleme Dr. Azami. Kula pas ngajar dan itu jam 10 malam niku. Nuntun. Jenengan tengok jalan teng Bekasi zaman riko, zaman dulu itu. Wah itu lubang-lubang rusak semua, enggak ada yang bagus. Nuntun itu. Artinya saya pernah mengalami masa-masa yang sulit itu. Tapi kadang-kadang orang itu tidak bersabar. Tidak pernah ada orang yang memikul beban dakwah, mengikuti jalan Rasulullah, hidupnya disia-siakan Allah. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Jadi kan lagi lemes, lagi down ya, lagi jatuh semangatnya. Jadi kan tengok mawon dulu kisah Sayyidah Hajar niku. Jadi tengok mawon. Betapa sulitnya itu kehidupan beliau ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah Bakah niku loh. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Sayyidah Hajar itu kan, Hajar ngikuti atau lari setengah berlari itu. Hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Ibrahim enggak menjawab toh. Kenapa engkau tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Beliau enggak jawab. Enggak jawab tuh Nabi Ibrahim. Enggak kuasa jawab. Karena ini ada perintah Allah untuk kembali ke Palestina. Ini ada keluarga yang ditinggalkan, hanya dibekali dengan sekarung gandum, 1 geriba air. Disuruh ninggalkan begitu saja oleh Allah. Diujilah Nabi Ibrahim ini. Hajar juga diuji. Tapi ketika Sayyidah Hajar itu bertanya kan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh Anda melakukan ini? Ketika disebut nama Allah tuh Ibrahim mengatakan bala, benar. Langsung dijawab oleh Sayyidah Hajar kan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau demikian Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami.
Pergilah. Lu jenengan tuh seperti itu harusnya. Pergilah. Pergilah. Kalau suami belum satu frekuensi, dan itu tambahan ladang pahala bagi jenengan. Ya, ini ketambahan ladang pahala. Jenengan dapat pahala dari ngajar, dapat pahala dari suami yang jenengan kudu sabari, kudu jenengan kudu jenengan dakwahi, kudu jenengan kondisikan. Lo jenengan pengen pahala yang besar atau pahala yang kecil? Kalau pahala besar tantangannya besar, no? Ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung kesusahanmu kok. Kalau pengen pahala kecil ya santai-santai mau jenengan. Nggih. Lo jenengan belum diuji seperti Asia yang punya suami seperti Firaun kok. Lo suami jenengan kan orang-orang baik rata-rata. Gitu. Lo kok orang jawab ya? Ojo-ojo. Jangan-jangan orang. Kan suami jenengan ya rata-rata orang baik toh. Cuma kadang-kadang belum satu frekuensi mawon. Kan tidak mungkin sezolim Fir'aun toh. Niku Asiyah mawon istiqomah kok. Asiyah niku lho istiqomah. Gitu. Istiqomah sampai akhir hayat, sampai terbunuh di tangan suaminya sendiri, dia istiqomah. Dan suami jenengan nggak sedolim itu. Mana ada alasan jenengan untuk mengeluh? Nggak ada. Jangan jadi pejuang-pejuang yang cengeng. Nggih, mujahid kok cengeng. Mujahidah kok cengeng. Mboten wonten teng kamus Al-Fatih niku mboten wonten. Lah kula nggih ngoten didik anak-anak ngoten. Oh, mujahid kok cengeng. Mujahid kok baperan. Mujahid itu berperan bukan baperan. Kula ngoten nggih. Kula setel ngoten. Karena kalau dituruti ngoten niku galau. Lama-lama tadi absen, tiba-tiba hilang dari peredaran, toh? Gitu? Itu kalau dituruti. Makanya harus sering-sering ya dikasih wejangan, dikasih tauji, disemangati. Dan semua kita bersabar di jalan ini. Karena kita meyakini Nabi kita sedang menanti di haud, di telaga, menunggu kita. Kalau kita nggak ingat itu, mungkin kita sudah meninggalkan jalan ini. Karena kita meyakini itu, kita bersabar di jalan ini. Karena harus ada orang yang tetap mengajarkan ilmu ini. Bahkan di pondok ini, sejak awal memilih jalur pendidikan agama. Aliyah itu ada 3 jurusan. 4 malah, ding. IPA, IPS, bahasa, agama. Pondok ini memilih jalur pendidikan agama. Karena pelajaran ini, rata-rata sekarang dihindari, termasuk oleh pesantren. Banyak pesantren sekarang yang mengejar akademis, tidak terlalu peduli dengan ulum diniyah, nggak terlalu peduli dengan ulum syariah. Rata-rata ngejar akademis biar keterima di UGM, keterima di Undip, nanti jadi dokter, jadi arsitek, jadi ini. Yang mau jadi ulama siapa? Kalau semua pengen jadi dokter, yang mau nguri-nguri ilmu agama ini siapa terus? Maka biarlah kami di sini. Dan untuk mencari murid itu juga bukan mudah, karena orang ketika diajar, ayo kita belajar agama, itu tidak semua tertarik. Tapi kalau pondok ini loh, anak-anaknya sudah sampai di UGM, sampai di Undip, sampai di Oxford University, itu orang tertarik karena ada janji dunia di situ. Ada kesuksesan dunia di situ yang kelihatan mata. Tapi kalau, nah ayo kita belajar Quran, kita ngaji, kita belajar fikih, kita ini, biar nanti hidupmu tertata, ya biar nanti kamu bisa ngajar masyarakat, di tengah masyarakat kamu jadi suluk. Enggak semua tertarik, karena itu enggak ada dunianya. Enggak ada janji dunianya di situ. Makanya nyari murid, apalagi di Al-Fatih ini 4 tahun, ini kita beri 4 tahun nih Aliyah, itu enggak mudah, karena jurusannya agama. Fokusnya pada pembelajaran ulum diniyah. Itu tantangan tersendiri. Ngoten nggih, Bu. Matur nuwun sangat. Niki mau setengah kali. Nanti kesoren. Cekap nggih, matur nuwun sangat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja nggih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kiai Ansor Hasan. Waktu dan tempat kami bersama. Al-Fatihah.
اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالرسول صلى الله عليه وسلم ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سعادة وسرورا وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا من علمائك العاملين المخلصين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Semoga dengan bacaan doa tadi, semoga semua hajat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara pada yang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya kami mohon maaf. Allahumma fikir akhir tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Kami tinggal balik-balik aja. Atau malah kita di sini aja. Di sini. Iya dari sini ya tadi. Ya betul. Tapi dari mati ya.